adik-adik, ketemu lagi di ibadah Fun Thursday Huyos Kids Community. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau mendengarkan terlebih dahulu peraturan dalam ibadah online. Yuk sama-sama kita dengarkan. Yang pertama, adik-adik duduk manis mengikuti ibadah seperti waktu di gereja. Lalu yang kedua, menyanyi bersukacita mengikuti gerakan kakak sekolah minggu ya. Nah, yang ketiga, tidak sambil makan dan minum selama ibadah. Nah, sekarang kakak yakin adik-adik semua sudah siap ya ikut ibadah. Yuk adik-adik semua, sama-sama kita lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami mau beribadah, biarlah Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Supaya lewat ibadah ini, kami makin mengenal Engkau, kami makin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan. Yuk mari adik-adik semua kita memuji Tuhan, semua bersuka cita. Bekerja
Bapa di surga, rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Sekarang tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami belajar bertumbuh di dalam Engkau, kami belajar mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu mau duduk diam belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketika orang Israel mulai tidak taat kepada Tuhan Allah, maka hal itu membuat Tuhan sedih, sebab mereka tidak mematuhi perintah Tuhan, tetapi lebih memilih menyembah dewa-dewa palsu. Lalu Tuhan memutuskan untuk menghukum orang Israel dengan mengirim orang Filistin yang jahat untuk menindas mereka. Orang Filistin jahat dan kejam. Mereka suka berperang melawan bangsa lain. Mereka sering menyerang desa-desa Israel dan mencuri harta benda rakyat. Mereka membuat hidup semua orang sengsara. Tetapi Allah tetap mencintai orang Israel, dan Dia mempunyai rencana untuk menyelamatkan mereka. Rencana itu ialah seorang anak laki-laki yang bernama Simson. Dia akan tumbuh menjadi seorang pejuang perkasa yang akan membantu menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin. Nah, adik-adik, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul Simson, pahlawan yang perkasa. Suatu hari, seorang wanita Israel sedang sibuk di ladang ketika Allah mengutus malaikat untuk menemuinya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Dengarlah, jangan minum anggur atau makan apapun yang haram. Engkau akan segera memiliki bayi laki-laki. Dia akan menjadi seorang nazir, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dan jangan potong rambutnya." Wanita itu hampir tidak mempercayai apa yang didengarnya. Dia bergegas menemui suaminya yang bernama Manoah dan memberitahukannya mengenai hal itu. Beberapa waktu kemudian, istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia menamainya Simson, seperti yang malaikat katakan kepada mereka. Seiring bertambahnya usia Simson, dia menjadi besar dan kuat. Karena ibunya telah diberitahu untuk tidak memotong rambutnya, rambutnya menjadi tebal dan panjang. Meskipun Simson dikhususkan untuk Allah, namun dia tidak selalu mentaatinya. Suatu hari, ketika sudah dewasa, ia bertemu dengan seorang wanita Filistin yang cantik dari desa Timna. Dia berkata kepada ayahnya, "Saya ingin menikahi gadis itu." Orang tua Simson kaget. Allah telah memberitahu bahwa orang Israel untuk tidak menikahi orang-orang Filistin atau meniru
Mengapa engkau harus menikah dengan orang Filistin? Mereka memiliki adat istiadat yang berbeda dan mereka memiliki dewa mereka sendiri." Namun, Simson tidak mendengarkan. "Aku mau gadis itu menjadi istriku karena aku menyukainya." Begitulah kata Simson. Orang tua Simson tidak tahu bahwa Tuhan Allah telah merencanakan hal itu, sehingga menimbulkan masalah dengan orang Filistin. Simson dan orang tuanya berangkat bersama-sama untuk menemui gadis Filistin itu dan membuat rencana pernikahan. Pada masa itu, pesta pernikahan berlangsung selama 7 hari. Jadi, ada banyak hal yang harus disiapkan. Di dekat Timnah, mereka tiba di sebuah kebun anggur yang dipenuhi buah anggur. Karena janjinya kepada Tuhan, maka Simson tidak dapat makan atau minum apapun yang terbuat dari anggur. Dia mengambil jalan yang berbeda dari kedua orang tuanya. Tiba-tiba, seekor singa muda melompat keluar dari tanaman yang merambat. Ia hendak menerkam Simson dengan gigi dan cakarnya yang tajam. Tetapi roh Tuhan datang atas Simson dan dia tidak takut. Dengan tangan kosong, dia menangkap singa itu dan mencabik-cabik seperti kambing muda. Tetapi dia merahasiakannya dan tidak memberitahu kepada orang tuanya apa yang telah ia lakukan. Beberapa saat kemudian, Simson kembali ke jalan yang sama untuk menikahi istrinya. Ketika ia melewati singa yang mati itu, ia melihat lebah telah membuat sarang di dalam mulutnya dan diisi dengan madu manis yang lezat. Dia meraup madu dari singa itu dan memakan semuanya. Sekali lagi, ia tidak memberitahu siapapun apa yang telah dilakukannya. Beberapa minggu kemudian, di Timnah perayaan pernikahan dimulai. Mereka mengundang 30 pemuda untuk bergabung dengan mereka. Para musisi menabuh genderang mereka. Para tamu menari, makan sampai kenyang. Di pesta pernikahan, Simson memberikan teka-teki yang tidak bisa dipecahkan oleh 30 orang itu. Selama 3 hari, mereka berusaha mencari jawaban, namun tidak menemukannya juga. "Orang Israel ini membuat kita terlihat seperti orang bodoh. Beri kami jawabannya, atau kami akan membakar rumahmu." Mereka menjadi kesal dan marah kepada Simson, dan mereka mengancam istri Simson untuk meminta Simson memberitahukan jawaban atas teka-teki itu, atau mereka mengancam akan membakar rumahnya. Istri Simson pun menjadi takut dan menangis, meminta Simson memberitahukan jawaban atas teka-teki itu. "Kau harus memberitahu saya jawaban untuk teka-teki itu." Awalnya Simson tidak mau memberitahukannya. Tetapi setelah beberapa hari, telinga Simson lelah mendengarkan tangisan istrinya. Akhirnya, dia memberikan jawabannya. Dan diberitahukanlah kepada semua tamu pernikahan. Para tamu tertawa sepanjang malam atas keberuntungan mereka. Mata Simson menyala karena marah. "Kalau engkau tidak menipu istriku, engkau tidak akan tahu jawaban atas teka-teki itu." Simson tahu bahwa dia telah ditipu. Maka berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Sambil merenggangkan ototnya yang menonjol, dia berbaris ke kota terdekat. Simson membunuh 30 orang Filistin dan memberikan pakaian mereka kepada tamu pernikahan. Kemudian pulanglah Simson, namun ia pulang ke rumah ayahnya. Pertempuran Simson dengan orang Filistin telah dimulai. Beberapa waktu kemudian,
Ketika gandum sudah siap dipanen, Simson kembali ke Timna untuk mencari istrinya. Namun istri Simson telah menikah dengan orang lain. Simson menjadi marah. Ia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada orang Filistin. Ia menangkap 300 anjing hutan dan memasangnya secara berpasangan dan menikatkan obor yang terbakar ke ekornya. Anjing hutan ketakutan dan berlari kencang melintasi ladang dengan panik, sehingga membakar semua yang terlihat. Semua gandum dibakar menjadi abu yang menghitam. Ketika para petani melihat ladang kosong mereka, menjadi sangat marahlah mereka. Mereka menemui istri Simson dan ayahnya dan membakar mereka semua sampai meninggal. Simson bahkan menjadi lebih marah daripada sebelumnya. Ia menyerang orang Filistin sebagai balas dendam dan membunuh banyak orang. Lalu ia melarikan diri ke kota Lehi di Israel dan bersembunyi di sebuah gua berbatu. Bertekad untuk mendapatkan Simson, orang Filistin mengirim tentara ke Lehi untuk menemukannya. "Bantu kami menangkap orang kejam ini, dan kami akan meninggalkanmu sendirian," kata mereka kepada orang Israel. Orang Israel segera setuju. Mereka lelah dengan masalah yang ditimbulkan oleh Simson. Orang Israel tahu Simson besar dan kuat. Mereka mengirim 3.000 orang ke gua untuk menemukannya. Ketika mereka sampai di gua, mereka berkata kepada Simson, "Apa yang telah kamu lakukan pada kami? Orang Filistin adalah penguasa kita. Kita harus menyerahkan kamu kepada mereka sebelum kamu menimbulkan lebih banyak masalah." Lalu mereka mengikatnya dengan tali baru dan membawanya kembali ke Lehi. Segera setelah orang Filistin melihat Simson, mereka berteriak keras dan berlari ke arahnya dengan pedang dan tombak mereka. Tapi Simson siap bertarung. Ia merobek tali dari lengannya. Ia menemukan tulang rahang keledai tergeletak di jalan dan menggunakannya untuk membunuh 1.000 tentara. Orang Filistin bukanlah tandingan Simson yang perkasa. Selama bertahun-tahun, Simson menghakimi orang Israel. Hakim adalah komandan militer yang membuat keputusan besar dan membantu memerintah orang Israel. Itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Suatu hari, Simson pergi menemui seorang wanita Filistin di kota Gaza. Berita kedatangannya menyebar dengan cepat ke seluruh kota. "Mari kita bunuh Simson di pagi hari saat dia pergi." Begitulah kata orang-orang di kota itu. Mereka mengepung rumah tempat Simson tinggal dan memasang jebakan untuknya di gerbang kota. Simson tahu ada yang tidak beres. Dia langsung melompat dari tempat tidur dan berjalan melalui jalan-jalan menuju gerbang kota. Menggunakan semua kekuatannya, dia merusak pintu gerbang, mengangkat ke bahunya, dan naik ke puncak bukit yang menghadap ke kota. Simson berdiri di bawah sinar bulan dan menatap kota. "Tidak mungkin orang Filistin akan mengalahkanku," katanya sambil tertawa. Beberapa waktu kemudian, Simson menyukai seorang wanita cantik Filistin yang bernama Delila. Ketika para pemimpin Filistin mendengar tentang Delila, mereka saling tertawa dengan gembira. Mereka mempunyai rencana jahat untuk menangkap Simson. Segera melompat ke kereta mereka, para pemimpin itu pergi bergegas ke rumah Delila. Mereka berkata kepada Delila, "Lain kali ketika Simson menemuimu, bujuklah dia agar dia memberitahumu apa rahasia kekuatannya. Kami berjanji akan memberimu banyak uang jika kamu melakukan ini." Mata Delila berbinar dan dengan senang hati
ia membantu mereka. Para pemimpin Filistin tidak perlu menunggu lama. Di malam itu, Simson menemui Delila. Lalu Delila menanyakan kepada Simson apa yang membuatnya begitu kuat. Simson tahu bahwa ia hendak dijebak, maka ia berbohong, bahkan berbohong sampai beberapa kali kepada Delila. Delila semakin bertekad untuk menemukan rahasianya. Hari demi hari, dia meminta Simson untuk menceritakan rahasia kekuatannya. Simson bosan jika dia terus mengganggunya. Akhirnya, dia mengatakan yang sebenarnya. Karena sumpahku, maka aku tidak pernah memotong rambutku. Jika kamu memotong rambutku, maka aku akan menjadi lemah seperti pria lain. Delila tahu Simson sudah mengatakan yang sebenarnya, dan ia memberitahu lagi kepada kepala suku Filistin. Mereka sangat senang mengetahui tentang rahasia Simson, dan mereka segera pergi ke rumah Delila. Sekarang adalah kesempatan kita untuk menangkap Simson selamanya. Sore itu, ketika Simson tertidur, Delila meminta seorang pria untuk mencukur rambutnya. Kali ini, dia tidak bisa membebaskan diri. Kekuatannya hilang. Lalu, orang Filistin segera menyerbu masuk ke kamarnya, menyeretnya pergi dengan rantai sebagai tawanan. Simson menjadi tahanan paling terkenal di negeri itu. Setiap hari orang Filistin memaksanya untuk bekerja, menggiling gandum di penjara. Dan setiap malam mereka menguncinya di sel kosong yang dingin, sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Tapi perlahan rambut Simson mulai tumbuh kembali. Suatu hari, orang Filistin berkumpul di kuil mereka untuk mempersembahkan korban kepada dewa mereka dan merayakan keberuntungan mereka. Dewa kami telah menyerahkan Simson ke tangan orang Filistin. Panggillah dia, agar kita bisa mengejek orang Israel itu. Simson diletakkan di depan semua orang di depan kuil. Dengan penuh iman, Simson berdoa untuk terakhir kalinya. Ya Allah, beri aku kekuatan agar aku bisa membalas orang Filistin. Segera roh Tuhan kembali ke Simson, memberinya kuasa yang besar. Simson mengambil nafas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya dan meletakkan kedua tangannya di atas pilar yang menopang kuil. Biar aku mati bersama orang Filistin. Begitulah kata Simson. Dia mendorong pilar dengan sekuat tenaga. Atap gedung itu runtuh dalam awan debu yang sangat besar. Semua orang di kuil, termasuk para pemimpin Filistin dan Simson, meninggal pada hari itu juga. Allah telah menepati janjinya. Dia telah menggunakan prajurit perkasanya Simson untuk membebaskan orang Israel dari orang Filistin. Nah, adik-adik, cerita tadi adalah gambaran dari kisah hidup Simson. Pelajaran apa yang kita dapat dari kisah tadi? Yang pertama, bahwa kita harus menghargai atau bersyukur untuk setiap anugerah dan karunia Tuhan atas diri kita. Dalam cerita tadi, Simson diberi karunia kekuatan oleh Tuhan. Namun ternyata, dia menyanyiakan karunia Tuhan dengan memberitahukan kepada istrinya rahasia yang dimilikinya. Padahal sebetulnya, pemberian Tuhan itu sangat berharga adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur dan menghargai karunia Tuhan itu. Mungkin ada yang pintar melukis, pintar berenang, pintar matematika, pintar komputer, dan masih banyak lagi. Nah, semua itu adalah karunia yang Tuhan berikan bagi kita adik-adik. Baik karunia besar
maupun karunia yang terlihat biasa-biasa saja. Namun itu semua tetap adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri dan bahkan terus kita tingkatkan. Yang kedua, kita jangan selalu mengikuti keinginan kita. Simson ketika dia berbicara kepada orang tuanya, dia mengatakan bahwa dia ingin menikah dengan orang Filistin karena dia suka. Bahkan dia sampai memaksa ke orang tuanya agar dia bisa mewujudkan keinginannya. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bahwa kita pasti memiliki keinginan. Contohnya, keinginan untuk makan sesuatu, keinginan untuk tamasya, keinginan untuk membeli mainan, dan masih banyak lagi. Namun, yang paling tahu bahwa tidak semua keinginan kita baik buat kita. Mungkin kita ingin beli mainan, namun bila kita beli mainan, itu malah membuat kita jadi malas belajar, malas berdoa, dan baca Alkitab. Maka sebaiknya kita jangan turuti atau lakukan. Bagaimana supaya kita tahu apa keinginan kita itu baik atau tidak? Hal yang utama yang harus kita lakukan yaitu berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan bertanya kepada mama papa. Tapi ingat adik-adik, jangan kita memaksa jika ternyata keinginan kita tidak dikabulkan. Misalnya dengan marah-marah, ngambek, bahkan sambil nangis. Kita harus percaya bahwa walaupun keinginan kita tidak terkabulkan, itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Dan yang terakhir, yaitu kita harus selalu waspada terhadap setiap godaan. Apa maksudnya adik-adik? Kadang banyak orang yang gagal karena hal yang sepele. Simson tadi dikalahkan bukan oleh orang yang kuat. Dia tidak dikalahkan oleh orang yang jago berkelahi. Namun dia kalah karena dibujuk oleh Delila yang tidak memiliki kekuatan seperti Simson. Bagaimana Simson diperdaya sampai akhirnya dia memberitahukan rahasia kekuatannya. Adik-adik, banyak contoh di mana orang kalah bukan karena dia kurang hebat, tetapi karena dia tidak waspada terhadap godaan. Mungkin kalian jago matematika, tetapi ketika ulangan, karena kalian merasa sudah bisa, akhirnya kalian tergoda untuk nonton TV. Sampai akhirnya, kalian tidak bisa mengerjakan ujian. Bukan karena soalnya susah, namun karena tidak belajar dan tidak latihan soal. Untuk itu, ada baiknya untuk kita selalu waspada. Jangan sampai tertipu oleh godaan yang sepertinya terlihat sepele. Padahal, ternyata itu mematikan dan dapat membuat kalian gagal. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mengerti kan? Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Begini bunyinya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, adik-adik semua, yuk sama-sama kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menuruti hawa nafsu keinginan kita saja, tetapi kita mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Jadikan ayat hafalan ini pegangan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan, lewat firman Tuhan ini, kami bisa belajar untuk mengasihi Engkau, lebih mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar ibadah kami sudah mau selesai. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini, kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Kau terus sertai kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah Fun Thursday sudah selesai. Sampai jumpa 2 minggu lagi di Fun Thursday Huyos Kids Community. Tuhan Yesus memberkati.